Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saat ini saya akan mencoba membuat video untuk mengenal T12 digital soldering ini dari sisi menu dan pengoperasiannya. Sebelumnya kita lihat dulu untuk fisiknya. Jadi tampilan awal kalau dinyalakan seperti ini. Kita matikan dulu. Untuk tampilan fisiknya kira-kira seperti ini. Ini ada input untuk power. Sini ada saklar ya, sini off, sini on. Kira-kira seperti ini, tidak banyak aneh-aneh. Langsung saja kita coba masukkan lagi powernya. Tadi langsung nyala ya, mati, kita on, langsung nyala. Di sini ada kabel untuk ke gagang elemen. Sengaja saya taruh sana karena video ini lebih ke pengoperasian atau menu yang ada di T12 digital soldering ini. Di sini ada encoder atau potensio, jadi bisa digeser ke kanan atau ke kiri ya, bisa putar kanan, putar ke kiri, bisa juga tekan tengah untuk oke. Langsung aja untuk menu, kita tekan lama untuk encoder ini, dia masuk ke menu pertama yaitu tip setting. Oh ya, sebelumnya kita kenalkan dulu menu yang ada di sini. Kalau yang di kiri atas yaitu set, jadi dia untuk memposisikan mau di set ke berapa derajat Celcius ya, minimal 150, maksimal 400, dia bisa di boost up ke 500 derajat Celcius. Sudah ada video di video-video sebelumnya untuk tes panasnya, dia udah ada di video-video sebelumnya. Ini hanya untuk mengulas menu-menu. Terus di samping kiri bawah ini ada nama mata soldernya yang kita simpan nanti ketika kita menggunakan banyak mata solder yang berbeda, seperti Quico, seperti KS Gear, seperti Hako, seperti apalagi Lava, Bacon, banyak ya tip mata solder yang beraneka merek. Itu biasanya konfigurasinya dia berbeda panasnya. Misalnya ketika kita belum konfigurasi, belum kita kalibrasi, jadi biasanya dia ada perbedaan untuk panas. Misalnya kita set, misalnya sudah menggunakan Quico, kita set ke 300 derajat Celcius misalnya, nanti belum tentu di konfigurasi yang sama 300 ini ketika menggunakan mata solder yang berbeda merek, terkadang dia konfigurasinya berbeda. Jadi di solder ini disediakan sangat-sangat terbuka menunya, banyak menu yang bisa kita sesuaikan sesuai dengan kemauan kita. Oke, di sebelah sini ada input DC input dari power supply menuju ke modul. Jadi output yang dikeluarkan oleh power supply dan masuk ke modul, input modul, dia di sini terbaca sekian, 23,9 volt. Ini 24 volt ya. Terus di sini kanan atas dia status, ada working ya ketika dia bekerja, ada
unknown ketika dia tidak terbaca misalnya, atau ketika ada error ya, misalnya ini dicabut dia unknown, atau ada error atau elemennya mati rusak dia unknown. Terus ada sleep, ada shutdown atau off, maaf dia off ya, bukan shutdown tapi off, ketika tidak digunakan dalam beberapa menit. Semua ada pengaturannya di dalam menu, semuanya lengkap. Oke, kita mulai dari tekan lama masuk ke menu. Menu pertama di situ ada tip setting. Kita pencet lagi untuk memilih. Di sini ada change tip, kita untuk memilih. Ketika ini karena baru satu yang disimpan, jadi nanti bisa ditambahkan sendiri untuk mata solder tipe lain, jenis lain, dan dikalibrasi sendiri, dan tentunya harus memiliki digital termometer. Saya menggunakan digital termometer seperti ini ya. Di video sebelumnya sudah ada. Video sebelumnya saya selalu mengukur menggunakan termometer itu. Bisa dilihat video-video sebelum ini ada yang kalibrasi apa dan lain-lain. Kita langsung ke review untuk menu-menunya. Oke, di sini sudah jelas ya untuk pemilihan. Jadi ketika udah ditambahkan nanti bisa dipilih ya. Misalnya KS Gear, misalnya Hako, misalnya Lava, misalnya Bakon, atau Yukilon dan lain-lain. Mata soldernya dipilih karena dia setiap mata solder memiliki konfigurasi yang berbeda, harus dikalibrasi. Oke. Terus yang kedua, menu kedua dari tip tadi, kalibrasi. Nah, di sini kalibrasi saya tidak akan menggunakan kalibrasi di sini karena sudah saya sesuaikan. Saya tidak akan mengubah. Jika ingin melihat bagaimana cara kalibrasi, di video sebelumnya sudah ada. Ya, ini langsung step 1, ketika sudah diputar, disesuaikan, dilihat temperatur berapa derajat Celcius, ini diputar. Misalnya nanti berapa, dia berubah. Ini sengaja nggak saya ubah-ubah lagi. Oke, di video sebelumnya sudah ada. Terus step 2 sama, disesuaikan lagi nanti berapa derajat Celcius, disesuaikan dengan panas yang di termometer. Step 3, nah, ini yang terakhir. Setelah step 3 dia ada pilihan penyimpanan, yes atau no. Ini tidak saya simpan karena saya tidak akan mengubah settingan yang sudah ada ini. Oke, seperti ini aja. Saya tunjukkan saja untuk pengubahannya sekalian di sini, tapi tidak banyak dan tidak menggunakan termometer karena sudah ada di video sebelumnya. Ini hanya mengulas saja. Cukup lama menunggu turun tadi karena sudah sempat sampai 400 derajat Celcius. Ini kembali ke 200 derajat Celcius untuk ininya. Di 200 derajat Celcius berapa nanti panas yang dikeluarkan dari elemen atau panas yang terbaca oleh temperatur. Misalnya temperaturnya terbaca 250 ya, tinggal kita turunkan 250 ya, sama dengan yang di temperatur, baru kita klik oke. Contohnya seperti itu ya. Step 2 dia berapa kelihatan nanti, misalnya 350. Nah, klik ya kan. Terus yang step ketiga misalnya dia terbaca di temperatur 400 misalnya, kita klik oke. Tapi ini enggak saya simpan, jadi no untuk tidak disimpan, seperti itu. Ketika yes diklik maka pengaturan kalibrasinya tersimpan ke EEPROM. Oke, saya tekan no. Kemudian rename tip. Nah, ini untuk rename yang tadi yang Quico ya. Misalnya kita buat, nah ini untuk ininya. Misalnya kita buat OSS misalnya ya.
S S. Nah, jika masih ada sisa, cari spasi. Nah, ini ada spasi, cari lagi spasi, sampai 7 digit. Mana tadi spasi? Nah, ini. Oke, untuk perubahan nama tipnya. Tadi kan semula Kuiko kita ubah menjadi nah seperti ini, OSS ya. Oke, itu ketika ingin mengubah nama tip. Ini saya kembalikan Kuiko ke ini semula. Sebenarnya ada Kuiko Q U I C K O, tapi karena maksimum hanya 7 digit, jadi hanya saya tulis Kuiko. Kok 7 digit, maaf. 1 2 3 4. Oh, cukup ya. Coba saya tes ya. Oh, cukup. Kuiko. Kalau Yukilon tidak cukup sepertinya. Nah, ini hanya contoh seperti ini, Kuiko. Ya, 1 2 3 4 5 6. 6 digit maksimal. Oke, kemudian tadi udah kembali ke Kuiko ya. Nah, seperti ini, kembali ke Kuiko. Sekarang rename tadi udah delete. Nah, ini kalau kita delete misalnya kita udah nggak menggunakan mata solder Hako misalnya, kita udah nggak punya, terus kita ingin hapus. Nah, di sini cara menghapusnya seperti ini. Karena hanya satu, jadi tidak bisa dihapus. Kalau misalnya udah ditambahkan, ini saya contoh aja. Nah, seperti ini tadi. Nah, ini no dulu ya. Jadi di sini tipnya udah banyak. Ada pilihan ya, Kuiko A tadi, karena saya A 2 kali. Ya, misalnya kita pilih dulu AA, kemudian delete, yes. Ya, tinggal Kuiko dan AA. Nah, sekarang ini lagi kita delete lagi misalnya, yes. Nah, kalau tinggal satu udah nggak bisa di delete, keluar warning, you cannot delete your last tip. Jadi tip terakhir tidak bisa dihapus. Nah, ini yang add tip tadi untuk menambahkan, membuat tip baru. Terus kemudian ini untuk kembali. Oke, fungsi menu tip sudah dibahas. Kemudian menu temperatur. Di sini temperatur setting untuk ini contohnya ini ya, default temperatur. Defaultnya temperatur 320. Jadi ketika nanti dimatikan, dinyalakan, dia 320. Tapi kalau kita ubah menjadi 350 ya, simpan. Oke, kembali lagi, matikan, terus nyalakan lagi, dia akan langsung set ke 350. Jadi seperti itu fungsi dari temperatur setting yang default temperatur. Kemudian bawahnya ada sleep temperatur. Sleep temperatur ini 150. Jadi ketika kita tidak gunakan, nanti ada berapa menit ketika kita tidak gunakan, misalnya 1 menit. Nah, kita setting 1 menit. Jadi nanti 1 menit ketika tidak digunakan, maksudnya ketika betul tidak digunakan dan gagang elemennya tidak digoyang ya, dia standby di standnya ya, di dudukannya, dia berhenti di situ, tidak diganggu, tidak dicolek, tidak dipegang, maka dia akan sleep dalam waktu 1 menit jika disetting 1 menit. Jadi di sini banyak sekali pengaturannya ya, untuk menyingkat waktu juga. Jadi saya bahasnya tidak terlalu banyak seperti itu. Jadi di sini 150 untuk 150 derajat untuk sleep mode. Ini kemudian bawahnya ada BOSS temperatur. Jadi mau di BOSS ke berapa
derajat. Tadi yang pertama saya udah tunjukkan yang awal tadi untuk 400 derajat Celcius, terus saya tekan BOSS jadi 500. Nah, jadi penambahannya 100. Jadi ketika di sini dibuat 90, maka di BOSS misalnya ini 400, di BOSS ya 490, atau 300 klik BOSS ya 390. Contohnya seperti itu. Itu fungsi dari BOSS temperatur. Kalau 50 di setting ya dia bertambahnya jadi 50. Contoh 300 di BOSS ya 350 ya. Ini hanya contoh. Oke, lanjut ke menu berikutnya. Oh, sudah habis. Jadi temperatur setting hanya itu. Default temperatur ketika dimatikan dinyalakan dia berapa derajat, 350 udah di setting. Sleepnya dia ketika sleep 150 derajat Celcius, ketika di BOSS dia bertambah 100 derajat. Saya menggunakan 100 derajat Celcius, jadi langsung sampai 500 ya. Ketika di 400 di BOSS langsung 500 derajat Celcius. Sleepnya tetap itu, default time-nya 320. Untuk penggunaan biasa-biasa saja. Kalau misalnya tidak digunakan untuk yang berat-berat, besar-besar, atau tidak banyak grounding, 320 derajat Celcius sudah cukup. Oke, kembali. Kemudian menu setelahnya dari tadi ini, tip udah tadi yang pertama, temperatur setting udah, sekarang timer. Timer di sini mulai dari sleep timer. Nah, ini yang saya bilang tadi. Jadi berapa lama bisa dinonaktifkan juga. Jadi kalau dinonaktifkan nanti tidak sleep. Sampai berjam-jam, sampai berhari-hari dia tidak akan sleep. Jadi nyala terus. Oke, saya set ke 3 menit misalnya. Jadi ketika 3 menit tidak digunakan atau soldernya standby, duduk di standnya, atau tidak dipegang, atau dia intinya tidak diganggu, itu gagang, ada sensornya, maka dia akan sleep selama jika tidak digunakan dalam waktu 3 menit. Itu seperti itu. Kemudian turn off-nya berapa lama? Turn off 15 menit. Jadi kalau misalnya 15 menit tidak digunakan ya, maka dia otomatis akan turn off. Jadi turn off-nya bukan layarnya mati, tapi hanya turn off untuk di sini nanti akan keluar tulisan off ya. Yang di sini ini kan head lagi memanaskan, jadi dia mengejar dari 300 tadi masih 200 sekian kan tadi. Nah, ini kalau hold dia nahan, jadi ketinggian 306, 304 ketinggian dia hold, dia akan turun seperti itu kira-kira. Atau gini misalnya, asalnya 350 ya, terus kita turunkan jadi 300. Nah, ini dia akan hold ya, nahan, dia tidak dipanaskan. Kemudian setelah timer tadi udah selesai ya, BOSS redstone. Oke, kembali. Nah, sekarang control type-nya menggunakan direct atau PID. Nah, kalau PID dia menggunakan sensor, kalau direct dia langsung tanpa sensor temperatur. Jadi dia diatur langsung. Kalau PID dia menggunakan rumus atau menggunakan apa ya nyebutnya ya, bisa googling PID itu apa, PID temperatur, nanti di sana banyak penjelasannya. Saya tidak menjelaskan banyak panjang lebar, hanya cukup itu aja. Jadi control type-nya dia memilih PID atau direct, defaultnya PID. Saya lebih suka menggunakan PID. Kemudian main screen. Nah, ini big number, jadi tampilan besar, atau more info. More info yang tadi, yang pertama dinyalakan seperti itu. Kalau di sini big number, kita coba seperti ini. Jadi angkanya besar, di sini hanya ada set, di sini ada berapa, 300 derajat Celcius misalnya. Udah kita set, hanya seperti ini saja.
tidak ada nama tip yang di kiri bawah, dan tidak ada voltage input dari power supply. Oke, defaultnya menggunakan more info. Saya lebih suka menggunakan more info. Terus kemudian buzzer di sini disable dan enable. Kalau disable, maka di sini sudah tidak ada suara, tit ya, sunyi. Nah, ketika kita aktifkan, maka akan bunyi tit seperti itu. Buzzer, setelah buzzer kemudian screen flip ketika diaktifkan maka dia akan terbalik ya, seperti ini. Jadi dia terbalik, tidak usah saya bolak-balik ya karena kabelnya ini cukup pendek. Oke, kita kembalikan, disable. Kemudian ini EC reverse nya, dia EC itu ini nama ini apa, potensio ini jenisnya encoder. Jadi encoder reverse nya dia untuk membalikkan posisi putaran. Jadi kalau di enable, nah ketika kita putar ke kanan dia malah ke atas, ketika kita putar ke kiri malah ke bawah. Tergantung selera. Kalau saya lebih suka yang pertama tadi, jadi makin ke kanan ya makin ke bawah, bukan ke atas. Jadi ini juga sama, kalau diarahkan ke kiri dia bertambah, arahkan ke kanan dia malah menurun ya. Harusnya kan ke kiri. Saya lebih suka menggunakan yang disable, tidak difungsikan untuk posisi terbaliknya putaran ya. Jadi defaultnya seperti ini. Oke, setelah itu informationnya ini di sini ada firmware versinya 1,2, kemudian temperatur CPU ya, berapa panas. Ini CPU ini maksudnya adalah prosesor karena menggunakan chip Atmega. Jadi di dalam menggunakan chip Atmega. Nah, chip itu dia difungsikan untuk sensornya. Jadi berapa panas chip Atmega yang ada di dalam. Jadi ini hanya perkiraan saja, dia tidak sangat-sangat akurat, karena yang lebih akurat di pemanas atau elemen ya yang dikalibrasi itu. Kalau ini tidak terlalu akurat, tapi lumayan kerasa anget-angetnya ya, sesuai. Mungkin kalau di dalam kan di luar seperti ini rasanya udah anget, dia 44 derajat Celcius. Oke. Kemudian V-in-nya dia untuk input dari modul dari power supply masuk ke modul, atau output yang dikeluarkan oleh power supply. Kemudian VCC ini untuk untuk input yang ke Atmega, ke prosesor ya, inputnya hanya 5 volt ya. Jadi ini prosesor, temperatur prosesor berapa derajat Celcius, ini V-in, input modul dari power supply ke modul, VCC untuk tegangan chip prosesornya 5 volt. Atmega standarnya ada 5 volt. Oke, cukup. Kemudian kembali. Ini udah habis ya. Hanya itu saja menu-menu yang ada di sini. Ini digital soldering, T12 digital soldering. Jadi bentuknya seperti ini, simple, tidak banyak aneh-aneh ya. Jadi ini barang dirakit di Bekasi. Di Bekasi dirakit dari Smart Connect ya. Kira-kira seperti ini. PCB-nya, modulnya semua dirakit di Bekasi. Untuk foto informasi gambar modul ya, karena ini udah dibaut, saya tidak perlu bongkar, tapi ada di
di marketplace udah dijual. Ketika ingin membeli hanya modul aja gitu, PCB aja bisa. Misalnya beli ingin sama box kontrolnya udah dengan power supply-nya ya, seperti ini, hanya kotak ini aja bisa. Atau dengan paket lengkap membeli keseluruhan, jadi udah termasuk kabel power, udah termasuk ini box control. Nah ini box controlnya juga bisa dibeli seperti ini sendiri, hanya satu seperti ini saja bisa. Terus sekalian dengan gagang, dengan mata solder, dengan standnya juga tersedia ya, kira-kira seperti ini. Dia layarnya OLED, menggunakan layar OLED. Oke, cukup itu saja. Untuk informasi lain sepertinya sudah ada di video-video sebelumnya, seperti akurasinya temperatur ya, cara kalibrasinya, jadi biar sesuai. Jadi misalnya kita setel ke 300 derajat Celcius ya bener di mata solder, di elemen, di mata di ujungnya dicek dengan temperatur dia 300. Jadi semua kita bisa sesuaikan sesuai dengan keinginan. Jadi contoh yang tadi, misalnya tip mata solder, kita ingin menggunakan mata solder merek lain, kita bisa sesuaikan ya, karena tidak selalu sama. Untuk mata solder yang seperti Wiko, Hako seperti itu. Kemudian apalagi tadi menu-menunya, terus kalibrasi juga ada ya. Terus ini rename tip, delete tip ya, banyak sekali itu untuk tipnya. Terus kemudian temperaturnya kita set defaultnya berapa, juga ada sleepnya berapa. Misalnya kita sleepnya ingin 200 derajat Celcius bisa ya. Terus bos temperaturnya tadi udah dibahas semua. Terus timer setting tadi, sleepnya berapa menit ya, turn off nya berapa menit. Tadi bos timer belum dites ya. Jadi bos timer itu 60 detik. 60 detik itu ketika kita tekan bos tadi, dari 400 kita bos jadi 500. Berapa lama dia bos itu? Dia 60 detik di sini, 1 menit ya. Jadi ketika 1 menit sudah di bos ya, ini karena dilepas jadi ano, dia nggak kebaca ya, tidak diketahui ininya elemennya. Bisa jadi elemen rusak, mati, putus, kabel putus dan lain-lain. Dia di sini keterangannya ano ya. Tadi menu-menunya seperti itu. Tadi timer ya, bos timer, oke, return. Terus control type-nya PID atau direct ya. Terus main screen, jadi tampilan depannya angkanya menggunakan angka yang besar atau angka kecil, more info ya, atau yang big number. Terus buzzer, bunyi beep kalau kita nggak suka berisik, beepnya tit tit tit. Kalau kita sedang mengoperasikan menu, kita bisa disable, jadi suaranya hilang, silent. Terus ini screen flip untuk membalikkan, misalnya mau disimpan posisi seperti ini bisa, berarti seperti ini ya. Tadi saya cabut sudah. Nah seperti ini, berarti kalau seperti ini kan berarti otomatis putarannya, misalnya putarannya diubah di sini, jadi dia akan berbalik. Jadi kira-kira seperti itu ya. Tapi kan nggak mungkin disimpan seperti ini karena bautnya kan di sini stand ininya yang bawahnya. Ini hanya menu-menu saja, apa saja menunya yang ada ya. Terus ini kemudian encoder, putarannya berbalik. Terus informasi tadi ini ya udah turun ya, karena nggak dipakai tadi, jadi turun panasnya. Panas ini CPU-nya, power supply-nya ya.
Kira-kira seperti itu. Terus kembali. Oke, cukup. Kira-kira sudah cukup 30 menit saya menjelaskan dari fungsi menu-menu yang ada di T12 Digital Soldering produksi dari Smart Connect Bekasi. Oke, cukup sekian. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan. Nanti kita bantu untuk menjelaskan informasi-informasi yang lain. Cukup itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.